Kembali lagi bersama Garuda Space Plus Update. Hari ini di kabar terbaru dari pelatih Panama yang dukung timnas U17 perbalukan Maroko, Amar Brik takjub usai debut di Piala Dunia U17 2023, sementara timnas senior untung di Irak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari klasmen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U17. Sementara itu bebas takti bongkar lecutan semangat selama di ruang ganti. Hasil imbang kontra Panama membuat timnas Indonesia U17 berpati posisi ketiga di klasmen sementara grup A. Skuad asuhan bebas sakti total mengemas 2 poin usai 2 kali meraih hasil seri. Dengan hasil itu, timnas Indonesia U17 menempati posisi kedua di klasmen sementara peringkat 3 terbaik. Tim Merah Putih kalah poin dari Uzbekistan U17 yang kini menempati posisi puncak klasmen sementara peringkat 3 terbaik dengan raihan 3 poin. Kendati demikian, klasmen peringkat ketiga terbaik akan cepat mengalami perubahan mengingat grup lain belum menjalani matchday kedua penyisian grup Piala Dunia U17 kali ini. Pelatih timnas Panama U17 Mike Stam menyebut pertandingan melawan timnas Indonesia U17 sebagai pertandingan yang sulit. Mike Stam menganggap laga tersebut seperti di neraka saat berlari lantaran panasnya laga dan juga cuaca. Ini pertandingan yang sulit. Rasanya seperti neraka saat berlari. Pemain ingin menang karena pertandingan ini penting buat kami. Kami akan menghadapi Ekuador dengan lebih percaya diri, tetapi kami harus mengaku tim Indonesia bermain bagus, ucap Mike Stam. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti berbagi cerita soal caranya melecutkan semangat para pemainnya di ruang ganti saat jeda babak pertama melawan timnas Panama U17 di Piala Dunia U17. Bima Sakti mengaku timnas Indonesia U17 mendapatkan perlawanan ketat dari Panama U17, utamanya di babak pertama. Kondisi itu membuat mental timnya sempat goyang tetapi lebih baik daripada babak kedua. Pada jeda babak pertama, Bima Sakti menegaskan kepada para pemain untuk tidak menyesali 45 menit yang telah terjadi dan yang terpenting ialah fokus pada 45 menit kedua. Bima Sakti mengakui bahwa target utama skuad Garuda Asia sejatinya adalah meraih 3 poin saat melawan Panama U17. Namun hasil seri pun menurutnya tidak terlalu buruk. Masih di kabar Piala Dunia U17 2023, ada pelatih Panama yang mendukung timnas U17 Indonesia kalahkan Maroko hingga Erick Thohir yang optimis lolos ke babak 16 besar. Usai menghadapi Panama, Erick Thohir melempar pujian atas permainan serta mentalitas para pemain timnas Indonesia U17. Karena para pemain skuad Garuda Asia mampu bangkit di babak kedua setelah pada babak pertama cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Panama U17. Jika melihat persaingan yang ada, peluang timnas Indonesia U17 untuk melaju ke babak selanjutnya pun pasti terbuka. Erick pun juga meyakinkan kepada skuad Garuda Asia bahwa memang peluang untuk lolos masih terbuka. Oleh karena itu, dia meminta rekan kakak dan kolega berjuang lebih keras lagi. Pelatih Panama U17 Mike Stam tak pungkiri timnas Indonesia U17 bisa menang lawan Maroko U17 dan akan mempunyai 5 poin di klasmen akhir grup A nanti. Hal tersebut diungkapkan Mike Stam usai Panama U17 bermain imbang 1-1 melawan skuad asuhan Bima Sakti pada pertandingan grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Mike Stam prediksi timnas Indonesia U17 berpotensi meraih kemenangan atas Maroko di laga terakhir nanti. Karena itu, ia memotivasi para pemainnya untuk bisa tampil maksimal demi meraih poin penuh di laga terakhir. Sebab kemenangan bisa membuka peluang Panama untuk lolos ke babak 16 besar minimal lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destia memastikan ada target besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 ini hanya menjadi langkah kecil untuk bisa menggelar turnamen FIFA yang lebih megah. Ratu Tisa memiliki keinginan yang kuat untuk bisa membuktikan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia gila bola, sehingga langkah Indonesia untuk bisa menggelar turnamen FIFA lebih besar bisa terwujudkan. Terlebih selama penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 berjalan, tidak ditemukan hambatan yang menjadi persoalan berarti. Tidak hanya itu, para masyarakat yang menonton pertandingan secara langsung ke stadion pun menyatakan kepuasannya dan juga merasa nyaman.
Beralih ke kabar timnas senior, ada Sintayong yang fokus racik skuad terbaik hingga Irak yang kena prank jelang melawan timnas Indonesia. Tantangan datang bagi skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari akun Instagram @GarudaFansbook yang melansir sumber media Irak bahwa seluruh tiket untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak sudah ludes terjual, yakni 65.000 tiket. Stadion tersebut memiliki kapasitas 65.000 orang, yang berarti stadion akan penuh tanpa celah ketika timnas Irak menghadapi timnas Indonesia. Meski begitu, gelandang timnas Indonesia Mark Klok tetap mengutarakan hasratnya untuk meraih kemenangan di laga ini. Dia berjanji bahwa skuad asuhan Sintayong akan memberikan penampilan terbaiknya demi meraih 3 poin itu. Irak mendapatkan 2 kabar buruk sekaligus H-3 jelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Diwartakan oleh Earth IQ News, Irak kembali ditinggal 2 pemainnya lagi akibat cedera. Keduanya ialah Saad Natith dan Danilo Al-Sayed. Pelatih Irak Jesus Casas kena prank oleh Saad Natith. Sebelumnya, Irak mengkonfirmasi bahwa bek yang membela klub Liga Arab Saudi Abha ini tersedia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehilangan Natith jelas merugikan Irak. Pasalnya, secara pengalaman dan kualitas, dia jelas dibutuhkan kehadirannya untuk membatasi gerak penyerang timnas Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan mumpuni. Pengalaman bermain di Liga Arab Saudi yang kini telah naik daun plus pernah melawan Cristiano Ronaldo merupakan rekam jejak krusialnya sang bek di skuad asuhan Jesus Casas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta anak asuhnya tak minder dengan ranking FIFA jelang tarung di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tak menampik Indonesia tak diunggulkan terutama lawan Irak, tetapi sangat percaya diri bisa menang. Nahkoda asal Korea Selatan itu pun percaya diri anak asuhnya bisa membidik kemenangan atas Irak dalam laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sintayong sendiri menegaskan telah menemukan taktik terbaik guna menghadapi tim berjuluk Singa Mesopotamia. Dan di kabar penutup ada pengakuan Amar Brik usai debut di timnas U17 hingga prediksi legenda Belanda yang mulai terbukti. Jauh sebelum timnas Indonesia berkembang pesat di era Sintayong, legenda timnas Belanda pernah bicara jujur soal skuad Garuda di masa depan. Tepatnya pada 2011 lalu, Giovanni van Bronckhorst menyempatkan diri untuk datang ke Indonesia, bukan untuk liburan melainkan dengan misi mulia mengembangkan anak-anak Indonesia. Dalam salah satu momen ketika dirinya hadir di peresmian Giovanni van Bronckhorst at All Children of Indonesia, kepada awak media, legenda Belanda keturunan Maluku itu bahwa timnas Indonesia akan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam waktu 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Siapa sangka apa yang dikatakan Giovanni van Bronckhorst akhirnya mulai terbukti. 10 tahun berselang sejak Giovanni van Bronckhorst mengucapkan perkataannya, timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan pesat. Pemain keturunan timnas U17 Indonesia Amar Brik merasakan sesuatu yang luar biasa usai melakoni debut bersama tim Garuda Muda di Piala Dunia U17 kala menghadapi Panama. Meski tak mencetak gol atau assist, masuknya Amar bersama Nabil Ashura di babak kedua membuat penampilan timnas Indonesia U17 membaik. Hasilnya tim Garuda Asia bisa mencetak gol penyamak kedudukan melalui Arkan Kakak setelah tertinggal terlebih dahulu gara-gara gol Aldemar Castillo pada masa injury time babak pertama. Amar mengatakan laga debutnya melawan Panama tidak berlangsung mudah. Apalagi dirinya dipaksa lebih banyak berlari di pertandingan melawan Panama. Pemain Hoffenheim U17 itu tidak lupa berterima kasih kepada pecinta sepak bola tanah air yang memberikan dukungan kepada dirinya. Amar mengaku membaca semua pesan yang disampaikan untuk dirinya. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.